Selamat datang di channel ini, rekan-rekan sekalian. Presiden Prabowo Subianto kembali memberikan respon terkait dengan penyesuaian jadwal pengangkatan CPNS maupun pengangkatan P3K 2024. Nah, baru-baru ini beredar kabar Presiden Prabowo Subianto akan mengeluarkan instruksi presiden khusus untuk persoalan atau penataan dan pengangkatan CPNS dan P3K tahun 2024 ini. Informasi selengkapnya ditonton secara utuh video ini agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi dengan lengkap dan secara utuh. Sebelum kita membahas hal itu, kepada rekan-rekan yang ingin terus mendapatkan perkembangan informasi terkini seputar kebijakan pengangkatan honorer menjadi P3K, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk terus mendapatkan update-update informasi terbaru. Rekan-rekan sekalian, pengangkatan CPNS dan P3K 2024 akan diperkuat dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto. Namun ada kekhawatiran Impres tersebut justru memperkuat surat Menpan RB Rini Widiantini tanggal 7 Maret 2025 tentang penyesuaian jadwal pengangkatan CPNS dan P3K 2024. Asosiasi P3K Nurbaiti menyebutkan bahwa akhirnya Istana merespon polemik penundaan pengangkatan CPNS dan P3K 2024. Semoga ini awal baik dan angin segar untuk para tenaga honorer khususnya. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah tidak bisa tutup mata lantaran pengabdian para honorer itu sudah cukup lama sehingga diperlukan kebijakan yang cukup memihak terhadap pengabdian para tenaga honorer ini. Honorer kedua contohnya merupakan janji pemerintah untuk dituntaskan sejak 2015. Nah, sejak 2014 honorer kedua ini sudah punya database dan dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari kepala daerah. Posisinya masih diperkuat lagi pada pendataan honorer di tahun 2022. Nah, semoga niat dikeluarkan Impres ini membawa angin segar dan isi Impres tersebut adalah kabar baik, tentu bukan lagi terkait dengan penundaan pengangkatan P3K. Isi Impres juga diharapkan bisa mengakomodasi seluruh honorer yang sudah mengikuti seluruh rangkaian seleksi P3K 2024 maupun tahap 1 maupun tahap 2 dengan kriteria mereka yang lulus dengan formasi. Begitu juga dengan mereka yang belum ada formasi dengan status R2 dan R3, yakni P3K per waktu itu bisa diselesaikan pada tahun 2025 ini tanpa harus menunggu atau menyeberang lagi pada tahun 2026. Harapan besarnya, kata Nur, ini jalan terakhir penyelesaian honorer. Jangan menjadi PR besar bagi pemerintah lagi, setidaknya janji pemerintah menyelesaikan honorer sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN itu betul-betul dijalankan sesuai dengan kaidahnya. Sebab percuma juga dibuatkan Permenpan RB, peraturan pemerintah atau regulasi-regulasi lainnya tentang penyelesaian honorer tetapi tidak juga kunjung tuntas. Bahkan rekan-rekan sekalian, penyelesaian honorer ini sebenarnya diatur di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Tapi kenyataannya sampai dengan saat ini ternyata apa yang ditegaskan di dalam undang-undang itu tidak juga terrealisasi dengan baik. Yang seharusnya persoalan honorer ini selesai pada Desember 2023, namun sampai dengan saat ini Maret 2025 persoalan tenaga honorer ini masih juga belum selesai. Jangan hanya dijadikan tameng sementara segala bentuk regulasi ini, itu yang dikatakan Nurbaiti. Nurbaiti pun berharap ini menjadi tunjangan hari raya terindah untuk seluruh honorer menjelang Idul Fitri. Bukan hanya ASN yang menerima THR dari Presiden, tetapi honorer calon ASN pun layak mendapatkan THR terbaik dari pemerintah. Semoga saja rekan-rekan apa yang menjadi harapan kita semua bisa betul-betul terrealisasi melalui instruksi presiden ini. Demikian info kali ini. Jika ada pertanyaan dan tanggapan, silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.